Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di channel saya. Tetap semangat teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Fil Hadits Syarif wal Balaghah An-Nabawiyah karangan Dr. Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Kita akan membahas pada kali ini tentang hadis maudhu, yaitu hadis palsu, berkenaan tentang hadis yang dipalsukan atas nama baginda Rasulullah SAW. Kita juga akan belajar tentang faktor-faktor yang kemudian menyebabkan orang-orang tersebut membuat hadis palsu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadits al-mawdu' hadis mawdu'. الحديث الموضوع في اصطلاح المحدثين هو ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاقا وكذبا مما لم يقله أو يفعله أو يقره. Hadis maudhu adalah, dalam menurut istilah muhadditsin, huwa ma nusiba ila Rasulillah, segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan, karena dibuat-buat, wa kidban, dan dusta, mimma lam yakulhu, dari hadis lam yakulhu, dari perkataan lam yakulhu yang tidak mengatakan Nabi Muhammad kepada hadis tersebut, au yaf'alhu, atau tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, au yakirhu, atau tidak pernah ditetapkan oleh baginda Nabi. Jadi hadis yang kemudian dibuat-buat atas nama baginda Rasulullah SAW, tidak pernah beliau membuatnya, tetapi dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah beliau mengatakannya, tidak pernah beliau mengerjakannya atau menetapkannya. Jadi murni ini adalah sesuatu kedustaan yang dinisbahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal wadi'un aqsam faminhum az-zanadiqah. Wal wadi'un aqsam faminhum az-zanadiqah. Waqad kana alladhi yahmiluhum ala wad'i al-ahadith زندقتهم ورغبة التلبيس على المسلمين وقصد التشكيك في الحقائق الاعتقادية. ومنهم طائفة من الزهاد المتعبدين كانوا يحسبون أنهم يحسنون بذلك صنعا، فكانوا يضعون الأحاديث في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها الناس. والواضعون أقسام, adapun motifnya ataupun macam-macamnya wadi', orang yang membuat hadis palsu itu, aqsam adalah terdiri dari bermacam-macam golongan. Faminhum az-zanadiqah, faminhum, maka sebagian dari aqsam itu, sebagian dari golongan itu, az-zanadiqah adalah zanadiqah, kezindikan. Zindik ini secara bahasa artinya adalah kotoran. Kotoran yang maksudnya di sini adalah mereka adalah orang-orang yang kemudian memang secara sengaja ingin merusak ajaran Islam. Bagaimana para zindiq ini? Waqad kana alladhi yahmiluhum ala wad'il ahadits zandaqatuhum, yang membuat mereka memalsukan hadis-hadis adalah zandaqatuhum, adalah kezindikan mereka, wa ragbatut talbis, dan keinginan mereka untuk kemudian membuat kerancuan alal muslimin, atas orang Islam, wa qasdut tashkik, dan juga untuk bertujuan meragukan fil haqaiqil i'tiqadiyah, dalam hakikat-hakikat hal yang bersifat i'tiqadiyah, bersifat keyakinan. Jadi memang dari awal para orang-orang zindik ini memang sudah mempunyai motif yang jelek, ingin kemudian
mereka ingin menyesatkan umat Islam, ingin membuat ragu umat Islam terutama dalam hal-hal i'tiqadiyah, dalam hal-hal keyakinan. Wa minhum ta'ifatun minaz zuhad al-muta'abbidin. Dan sebagian juga adalah ta'ifah minaz zuhad, segolongan dari orang yang zuhud, al-muta'abbidin, yang ahli ibadah. Di sini kita lihat zuhad, orang yang zuhud, seakan-akan mereka zuhud, al-muta'abbidin, ahli ibadah. Bagaimana? Kanu yahsibuna annahum yuhsinuna bidzalika sun'a. Kanu, mereka para zuhad itu, yahsibuna, menganggap, annahum, bahwasanya mereka, yuhsinuna bidzalika sun'a, mereka berbuat baik dengan bidzalika, dengan membuat hadis palsu itu. Mereka menganggap membuat hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah itu baik. Kenapa? Fakanu yad'una al-ahadits fi at-targhib wa at-tarhib. Fakanu yad'una al-ahadits fi at-targhib wa at-tarhib. Maka mereka kemudian membuat hadis palsu fi at-targhib, dalam masalah targhib. Targhib ini masalah ajakan atau himbauan untuk melakukan amal tertentu, wa at-tarhib, dan himbauan untuk meninggalkan larangan-larangan, namanya at-targhib wa at-tarhib. Wa fi fadailil a'mal, dan juga dalam fadailul a'mal, dalam fadilah-fadilah a'mal, liya'mala bihan nas, agar dikerjakan oleh manusia. Sebagian motif dari mereka itu adalah dilakukan oleh para ahli zuhad al-muta'abbidin, orang yang zuhad dan muta'abbidin, orang yang gemar beribadah tetapi jahil, tetapi mereka bodoh. Kenapa? Akhirnya mereka membuat hadis-hadis palsu agar manusia kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itu mereka menganggap itu suatu kebaikan, membuat hadis palsu itu. Wa kana ba'du ha'ula'il jahlah yaqul. Ini alasan mereka. Wa kana, dan ada, ba'du ha'ula'il jahlah, sebagian orang-orang bodoh itu berkata, idza su'ila an sababi sani'ihi hadza, apabila ditanyakan kenapa kamu kok membuat hadis palsu ini, nahnu ma kadzabna 'ala nabi wa inna ma kadzabna lahu. Ini alasan mereka. Zuhad dan muta'abbidin ini apa alasannya? Nahnu, katanya, nahnu, kita, ma kadzabna 'alaihi, kami tidak berdusta yang merugikan Rasulullah. Ma kadzabna 'ala nabi, kami tidak berdusta yang merugikan Nabi. Wa innama kadzabna lahu, tapi yang kita lakukan itu dusta yang berfaedah atau bermanfaat bagi Nabi. Jadi ini alasan mereka, seakan-akan kalau itu adalah sesuatu yang baik menurut mereka, membuat manusia kemudian misalkan rajin membaca Al-Quran, misalkan gak apa-apa walaupun menggunakan hadis palsu, dibuat-buat hadis palsu, yang penting manusia mau melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana ini? Apa kata beliau? Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir fi kitabihi Ikhtisar Ulumul Hadis. Ibnu Katsir berkata dalam kitabnya Ikhtisar Ulumul Hadis, wa hadza min kamali jahlihim, ini adalah termasuk dari kebodohan mereka, dari kebodohan mereka, wa qillati aqlihim, dan sedikitnya pengetahuan mereka, sedikitnya akal mereka, wa kasrati fujurihim, dan banyaknya dosa mereka, wa iftiraihim, dan kedustaan mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Katanya Ibnu Katsir, hal yang dilakukan oleh az-zuhad al-muta'abbidin, ahli-ahli ibadah yang tidak punya ilmu adain, menunjukkan betapa bodohnya mereka, betapa mereka tidak menggunakan akal mereka, betapa mereka kemudian termasuk orang yang fujur, orang yang melakukan dosa dan juga iftiraihim, dan berdusta atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Fa innahu alaihi salam, ini di garis bawah ya. Fa innahu alaihi salam la yahtaju fi kamali syari'atihi wa fadliha ila ghairi. Nah, ini
Intinya di sini. Kenapa kemudian walaupun itu kebaikan, tidak boleh kita membuat dusta atas baginda Nabi. Kenapa? Fa innahu alaihi salam, karena sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahtaju fi kamali syari'atihi, tidak butuh dalam kesempurnaan syariatnya, wa fadliha ila ghairihi, dan keutamaan syariat itu ila ghairihi, kepada selainnya. Artinya apa? Nabi sudah menjelaskan semua hal. Nabi sudah kemudian menjelaskan semua hal berkaitan tentang syariah ini sudah sempurna dalam hadis-hadis beliau. Jadi tidak perlu lagi kita, membuat hadis-hadis palsu, karena syariat ini sudah sempurna. Kalau kemudian orang membuat hadis-hadis palsu, bukan kemudian menjadi baik, maka itu adalah semacam kotoran yang ada dalam tubuh Islam, nantinya menjadi penyakit ya. ثم إن حديث الموضوع يتميز عن غيره بكثير من الدلائل، منها إقرار الواضع بذلك كالأحاديث التي وضعها ميسرة ابن عبد ربه الفارسي في فضائل سور القرآن، فقد قال له أحد المحدثين: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، فقال: وضعتها أرغب الناس بذلك في القرآن. ثم إن الحديث الموضوع يتميز من غيره بكثير من الدلائل. Kemudian hadis-hadis maudhu itu yatamayyazu an ghairihi, berbeda dengan hadis-hadis lainnya, artinya dengan hadis yang benar-benar diucapkan oleh Rasulullah, bikatsirin minad dalail, dengan banyak sekali indikasi-indikasi. Apa indikasi yang menunjukkan bahwasanya hadis itu adalah maudhu, yang membedakan antara hadis yang benar-benar diucapkan oleh baginda Rasulullah dengan hadis-hadis palsu? Apa? Minha iqrarul wadhi. Di antara dari indikasi itu adalah iqrarul wadhi, adalah pengakuan pembuat hadis palsu tersebut bidzalika, dengan perbuatannya. Jadi ada memang sebagian pembuat hadis palsu itu mengakui. Seperti apa? Kal ahadits allati wada'aha Maisarah ibnu Abdi Rabbih al-Farisi, seperti hadis-hadis yang telah dibuat, hadis palsu yang telah dibuat oleh Maisarah ibni Abdi Rabbih. Namanya Maisarah ibni Abdi Rabbih al-Farisi. Beliau orang Faris, orang Persia, Iran sekarang. Fi fadaili suwaril Quran, mengenai hadis-hadis palsu dalam fadilah-fadilah ayat Al-Quran. Faqad qala lahu ahadul muhaddisin. Kemudian sebagian ahli hadis bertanya kepada Maisarah ibni Abdi Rabbih ini, apa? Min aina ji'ta bihadhil ahadits? Kamu dapat hadis ini dari mana? Man qara'a kadza falahu kadza. Misalkan ada hadis Man qara'a kadza falahu kadza. Barang siapa yang membaca surat ini maka pahalanya ini. Jadi dia, Maisarah ini, banyak sekali membuat hadis-hadis palsu tentang fadilah membaca surah dalam Al-Quran. Misalkan barang siapa baca surah Yasin pahalanya begini, barang siapa baca surah Al-Kafirun pahalanya begini, dan lain-lain. Tetapi tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, palsu ya. Faqala, apa jawabannya? Jawabannya Maisarah ibnu Abdi Rabbih itu, wada'tuha uraghibun nasa fi dzalika fil Quran. Wada'tuha, saya memang sengaja memalsukannya, uraghibun nasa, ingin memberikan motivasi kepada manusia, bidzalika fil Quran, dengan hadis palsu itu, fil Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi itu adalah jawaban Maisarah. Benar, dia ingin orang-orang semangat membaca Al-Quran, tapi membuat hadis-hadis palsu ini tentunya kemudian menyalahi kaidah yang mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan, atau hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sudah diancam oleh Nabi,
orang yang membuat hadis-hadis palsu atau orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi diancam nanti tempat duduknya di neraka. Berikutnya apa? Di antara indikasi yang menunjukkan sebuah hadis itu palsu adalah wa min dzalika raqaqatu alfadhihi aw fasadi ma'nahu aw mukhalafatihi lil ma'qul aw mukhalafatihi li sharihil Qur'an. Wa min dzalika, dan di antara indikator yang menunjukkan hadis itu palsu apa? Raqaqatu alfadhihi, lemahnya lafaz-lafaznya, jeleknya lafaz-lafaznya. Aw fasadi ma'nahu, atau rusaknya maknanya. Au mukhalafatihi lil ma'qul, atau membedainya isi hadis tersebut lil ma'qul, bagi akal. Au mukhalafatihi li sharihil Qur'an, atau dia membedai kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi di antara indikasi yang lain apa? Lemah lafadznya. Nabi Muhammad itu hadis-hadis beliau adalah bagus lafaz-lafadznya, susunannya bagus. Bahkan dikenal sebagai beliau adalah orang yang mempunyai tingkat balaghah yang sangat tinggi. Artinya kita dapat melihat unsur balaghah itu dalam hadis-hadis baginda Nabi. Berbeda dengan hadis palsu, ini lafadznya sangat jelek, sangat lemah. Au fasadi ma'nahu, atau juga secara makna rusak begitu ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Membedai lil ma'qul, membedai dengan akal sehat, atau membedai dengan Al-Quran, maka ini juga menjadi indikasi hadis itu adalah palsu. Sekarang kita lihat contohnya. Wa min amthilati dzalika ma rawahu Ibnu Al-Jauzi fi kitabih Al-Mawdu'at. Wa min amthilati dzalika, termasuk dari contohnya indikator-indikator yang sudah kita sebutkan tadi, hadis palsu yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi, yang ditulis Ibnu Jauzi fi kitabil Mawdu'at, dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Apa isinya? Bisanadihi anin Nabi SAW, dengan sanad yang sampai kepada Nabi. Ya, tentunya ini palsu ya. Annahu qala, bahwasanya Nabi berkata, inna safinata Nuh tawafat bil baiti sab'an, sesungguhnya bahteranya Nuh itu tawafat bil baiti sab'an, bertawaf, berkeliling, bil baiti sab'an, di Baitullah, di Ka'bah itu sab'an, 7 kali. Wa salat, kemudian salat indal maqam bi raka'atain, dan salat di belakang maqam, artinya maqam Ibrahim, raka'ataini, 2 rakaatnya. Jadi ini bertentangan ya, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan sejarah, bertentangan dengan semua hal, dengan Quran. Bagaimana kemudian dia menceritakan bahteranya Nabi Nuh itu tawaf gitu ya, tawaf di Ka'bah 7 kali, dan juga kemudian sholat di belakang maqam Ibrahim. Tentu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan akal sehat. Kemudian apalagi? Wa min dzalika ayyarida fi sanad ismu ahadin minal wadda'in alladhi kashafathum kutubu tarajim rijal. Dan juga indikator yang bisa kita melihat apakah hadis itu palsu atau tidak adalah ayyarida fi sanad ismu ahad minal wadda'in. Akan ada dalam sanad hadis itu ismu ahadin, ada namanya salah satu orang minal wadda'in, dan dia terkenal dengan pembuat hadis palsu, alladzina kashafathum kutubu tarajim rijal, yang kemudian telah diungkap oleh kitab-kitab biografi perawi hadis. Jadi untuk mengetahui apakah kemudian perawi itu thiqah, apakah dia pendusta, apa dia, itu sudah semuanya sudah ditulis oleh para ulama dengan kitab tarajimur rijal, kitab biografi para perawi hadis. Jadi tinggal kita lihat, oh ternyata ini pembuat hadis palsu. Sudah, akhirnya kita bisa meneliti apakah benar hadis itu adalah berasal dari Rasulullah atau tidak. Kalau yang ditulis atau perawinya terdapat hadis palsu, besar kemungkinan hadis itu adalah hadis palsu. Wa bil jumlati fa inna dzikra sanad yu'tabar aqwa mizanin likashfi an qimatil hadis. Wabil jumlah, overall ya, secara umum, fa inna dzikra sanad, sungguhnya penyebutan sanad itu yu'tabar aqwa mizan, dianggap sebagai paling kuatnya neraca
timbangan lil kashfi an qimatil hadis, untuk mengungkap tentang hadis tersebut. Jadi kita lihat dulu sanadnya. Apakah di sanad tersebut kita periksa satu-satu. Misalkan dalam silsilah satu hadis ada 4 orang rawi, kita periksa satu-satu. Bagaimana kejujurannya, bagaimana keadilannya, bagaimana kedhabitannya dan lain-lain. Kalau memang tidak ada bermasalah, maka kita bisa menghukumi hadis tersebut sahih ataupun hasan ataupun dhaif, ya tergantung kekuatan masing-masing rawi, tergantung kapasitas masing-masing rawi. Tetapi misalkan ada satu saja rawinya itu dinilai sebagai pembuat hadis-hadis palsu, ini bisa menjadi indikator bahwasanya hadis itu adalah hadis yang palsu, gitu. Wa min samma faqad utiha liqawaid ilmi al-hadis wal mu'allafat allati duwinat fil jarh wa ta'dil wa hiya qawamis min naw'in farid wudi'at li dhabti ahwalir rijal katilka allati wudi'at li dhabti al-kalimat an takshifa an jami'i ma qad tasallala ila hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mawdu'at wa an tadbataha bi asanidiha wa takshifu an dalaili wad'iha. Wa min sama, maka dari sana faqad utiha liqaid ilmu hadis, maka sudah tersedia di kaidah-kaidah ilmu hadis dan karangan-karangan yang dikarang fi jarh wa ta'dil. Apa itu jarh wa ta'dil? Al-qawamis min naw'in farid udiat li dhabtil ahwalir rijal katilka allati udiat bi dhabtil kalimat, adalah sebuah seperti kamus, ya, yang kemudian ditulis untuk kemudian menilai keadaan para perawi hadis, sebagaimana ditulis untuk kemudian menerangkan kata-kata tertentu dalam kamus-kamus bahasa. Jadi misalkan dalam kitab Jarh wa Ta'dil itu misalkan ditulis namanya rawi musaddad, ditulis thiqah, begitu, siapa guru-gurunya dan penilaian ulama bagaimana. Jadi sangat detail seperti itu. Bagaimana ketika kita melihat kitab Jarh wa Ta'dil itu? Antakshifa an jami'i ma qad tasalla ila hadis Rasulullah. Kita bisa mengungkap semua hal yang kemudian tasallala ila hadis Rasulullah, kemudian dimasukkan kepada hadisnya Rasulullah. Tasallala ini artinya sesuatu yang bukan berasal dari hadis tapi dimasukkan, begitu. Minal mawdu'at, dari hadis-hadis palsu, antad batoha bi'asanidiha wa takshifu an dalaili wadhiha. Kalau kita lihat kitab Jarh wa Ta'dil, insyaallah nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya tentang Jarh wa Ta'dil. Antad batoha, kita bisa menemukan kriteria-kriteria bi'asanadiha, dengan sanad-sanadnya, wa takshifu an dalail wadhiha. Kita juga bisa mengungkap indikator-indikator bahwasanya hadis itu adalah palsu. Jadi ilmu Jarh wa Ta'dil ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui sebuah hadis itu apakah benar-benar dari Rasulullah, karena di situ dijelaskan tentang rawi-rawi hadis, sehingga kita bisa melihat dari rawi-rawi itu hadis apakah ada yang kemudian memalsukan hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hadza faqat bal tajarrada katsirun minal ulama li jam'il ahaditsil mawdu'ah wa tadwiniha fi mu'allafatin khassah. Bukan hanya ini saja, ya, yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, bahkan banyak sekali dari mereka yang mengkhususkan untuk mengumpulkan hadis-hadis palsu kemudian ditulis dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis-hadis palsu itu. Seperti apa? Wa min ahammi hadhil mu'allafat tadhkiratul mawdu'at. Yang paling penting dari kitab ini adalah kitab Tadhkiratul Mawdu'at, di antaranya yang masyhur, ya, li Abil Fadl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi, karangan Abil Fadl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi, wafat 507 Hijriah. Kemudian wal Mawdu'at al-Kubra, kitab namanya Mawdu'at al-Kubra, li Abil Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi, karangan Abil Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi, atau yang terkenal dengan Ibnul Jauzi saja, meninggal 597 Hijriah. Wa huwa kitabun yaqa'u fi 4 mujalladat. Kitab Al-Mawdu'at karangannya Ibnu Jauzi itu yaqa'u fi 4 mujalladat, dicetak dalam 4 jilid. Wala alil masnu'ah, dan kitab la alil masnu'ah fil ahaditsil mawdu'ah, dalam hadis-hadis mawdu'ah. Ini namanya kitab, ya, la alil masnu'ah fil ahaditsil mawdu'ah, karangan Al-Hafidz As-Suyuti, meninggal 911 Hijriah.
Jadi ini teman-teman kitab-kitab hadis yang kemudian menuliskan hadis-hadis baginda Nabi, menuliskan hadis-hadis palsu yang sudah kemudian menjadi dalil bagi kita untuk mempelajari apakah hadis-hadis itu berasal dari Rasulullah atau tidak. Jadi kalau ingin tahu banyak tentang hadis palsu, silahkan merujuk kepada kitab ini. Kitab Tadhkiratul Mawdu'at, kemudian Al-Mawdu'at Al-Kubra, dan Al-La'ilil Masnu'ah fil Ahadisil Mawdu'ah. Baik, demikian yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Ihdinas siratal mustaqim. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.